Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Saya berharap kita semua baik-baik saja. Kembali lagi bersama Yesus Kuatku, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum memulai hari kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mau memulai hari kami, memulainya dengan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terangilah jalan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu atas kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa permohonan kami Tuhan. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, saudara-saudari semua, pada saat ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema reputasi baik. Ayat pokoknya diambil dari Amsal 22 ayat 1. Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Haleluya. Hari ini kita akan membahas tentang reputasi baik atau nama baik kita. Kenapa kita perlu reputasi baik di dalam kehidupan kita ini? Tetapi kita mau belajar semuanya dari firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan terletak segala kebenaran. Tetapi kalau melalui kebenaran pikiran kita, bisa saja salah. Tetapi kalau firman Tuhan sudah berkata, tepat sudah. Mari kita simak renungan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 2 ayat 52 di situ katakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini keadaan Yesus waktu dia beranjak dewasa. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 26 juga berkata tentang Samuel, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi baiknya nggak hanya di hadapan manusia saja, tetapi sudah pasti di hadapan Tuhan juga. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, pasti kita juga berkenan di hadapan manusia. Karena apa yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah sesuatu yang baik untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Berjalannya waktu akan membuktikan siapa kita. Perlu memiliki prinsip dalam hidup ini. Berbicara prinsip, prinsip adalah pernyataan fundamental atau dasar atau kebenaran umum yang digunakan sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Fundamental itu berarti dasar atau pokok atau mendasar. Ini mengacu pada hal-hal yang menjadi dasar atau landasan dari sesuatu. Yang tadi dikatakan dari cara berpikir kita dan cara bertindak kita. Sekarang apa yang mendasari cara berpikir kita? Apa yang mendasari cara bertindak kita? Mari kita mendasari cara berpikir dan bertindak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kejadian 6 ayat 5 katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini terjadi karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi enggak ada sesuatu yang baik muncul dari kehidupan manusia ini. Ini firman Tuhan katakan karena kejahatan manusia di zaman itu semakin besar. Semakin hari Tuhan melihat keadaan manusia di dalam dunia ini semakin jahat. Tetapi mari kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu sebabnya di dalam kehidupan ini kita perlu kuasa Roh Kudus untuk menjalani hari-hari kita. Tindakan kita, tingkah laku kita, sikap kita, itulah yang membentuk reputasi kita sebagai orang-orang percaya.
Sebagai tadi di awal dikatakan bahwa harus memiliki reputasi baik. Nama baik lebih berharga dari emas dan perak, dari harta kekayaan. Haleluya. Itu sebabnya marilah kita semua penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita mampu dan sanggup untuk menjalani hari-hari kita, karena hari-hari ini semakin jahat. Seluruh pedomanan hidup ini ada dalam firman Tuhan. Cara kita menjalani hidup ini dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya perlu namanya integritas. Perkataan dan tindakan seirama atau selaras atau sama, sinkron. Apa yang kita katakan dan perbuatan kita sama, tidak berbeda. Ini yang dinamakan integritas. Kita perlu memiliki prinsip ini dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Tindakan perbuatan kita menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Nama baik atau reputasi seseorang terbentuk saat seseorang bersikap, bertindak, dan berkata-kata. Itu sebabnya kita harus dengan saksama memperhatikan setiap tindak tanduk perbuatan kita dan perkataan kita. Tindakan kita, perkataan kita membentuk reputasi kita. Reputasi orang percaya sudah tercatat dalam sejarah. Adalah orang-orang yang penuh kasih. Siapa panutan kita? Sebab demikian adanya Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang penuh belas kasihan. Ini panutan kita. Kita berpanut pada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak ingin seorang pun binasa. Dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Firman Tuhan katakan dia adalah kasih. Ajarannya, kalau kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini ajaran Tuhan. Kasihi sesama. Lalu kita bisa juga lihat di dalam Matius 5 ayat 39. Kasihilah musuhmu, bila ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Ini berbicara tentang kasih. Kita tidak membalas kejahatan orang lain, tetapi kita lebih memilih untuk mengasihi. Inilah ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bisa lihat lebih mendasar lagi di firman Tuhan, katakan di dalam 1 Korintus 13. Ini adalah ajaran Tuhan. Inilah yang membentuk reputasi kita sebagai orang-orang percaya. Di ayat 13 katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Apakah sampai situ saja? Tidak. Kasih berbicara suka memberi, baik hati, perhatian, terlihat dalam kehidupan orang-orang percaya di zaman rasul-rasul. Kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Jadi, saya mau tekankan lagi, perbuatan dan tindakan mereka atau tindakan kita membentuk reputasi kita. Siapa kita sebenarnya? Jadi, jaga reputasi kita sebagai orang percaya. Jangan dicemari oleh ego kita. Kita harus tunduk pada firman Tuhan. Itu sebabnya, mari kita jaga nama baik Tuhan kita. Ketika kita menjaga nama baik Tuhan, kita memiliki reputasi yang baik juga dalam kehidupan kita. Karena kita pengikut Tuhan yang disebut orang percaya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Engkau memberikan ajaran yang baik bagi kami ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan, penuh perhatian,
penuh dengan kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi apabila kami ditampar pipi kanan kami, kami berikan pipi kiri kami. Ini berbicara tentang kasih Allah yang mungkin berat untuk kami lakukan, tetapi kami mau tunduk pada firman-Mu ya Tuhan. Taat pada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah reputasi Allah juga ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Memiliki reputasi yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Berkati umat-Mu dalam pekerjaan, usaha, bisnis mereka, mata pencarian mereka, pendidikan dari anak-anak mereka. Berkati mereka semua ya Tuhan, di setiap apa yang mereka lakukan dan perbuat. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Kami peralaskan permohonkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.